Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Nia Channel. Teman-teman, hari ini aku tidak kerja, tidak masak ya, karena saya sudah selesai kerja dan masak gitu, dan udah juga makan gitu ya teman-teman. Namun saya udah beberapa hari ini saya tuh kurang semangat teman-teman ya. Ngomong aja males teman-teman, kayak di otak saya nih kayak ngembegel gitu, numpuk masalah saya gitu teman-teman. Padahal saya ini ya teman-teman, yang pertama saya belum punya anak, yang kedua saya udah punya rumah, udah punya sawah, udah punya kebun, udah punya kendaraan motor gitu. Kalau mobil belum punya ya, itu nanti insya Allah gitu ya. Insya Allah nanti saya pulang, insya Allah saya beli cash gitu ya, nggak mau kredit teman-teman. Dan itu kalau beli barang itu harus atas nama saya sendiri gitu, nggak boleh pakai nama-nama orang, saudara, apalagi nama suami gitu kan. Jadi hasil saya selalu pakai nama saya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi tidak yang namanya jodoh bersama suami kan, permasalahan atau apa kan tidak tahu ya itu. Jadi saya lebih hati-hati gitu. Dari tanah, dari rumah, itu semua hasil kerja keras saya, dan semuanya hasil kerja di Arab, dan itu semuanya atas nama saya sendiri teman-teman ya. Jadi disebutnya suami saya mah cuma numpang gitu. Jadi saya tidak takut gitu, walaupun saya ditinggalin sama suami di sana dan sayanya di sini, saya tidak takut karena semua itu atas nama saya gitu. Insya Allah nanti kalau saya pulang, saya mungkin ada rezekinya, saya beli mobil cash atas nama saya sendiri juga gitu. Nah teman-teman itu sering bilang ke aku bahwa aku itu banyak ngeluh, bahwa aku itu tidak bersyukur. Teman-teman, bukannya saya ngeluh atau tidak bersyukur ya, itu semuanya saya syukuri. Kalau yang namanya mengeluh di YouTube gitu kan, itu wajar teman-teman, wajar karena saya sebagai TKW Arab serasa punya temen curhat gitu di YouTube kayak gitu. Jadi saya tuh sering bilang gini, itu memang sama dengan saya mengeluarkan unek-unek saya, mengeluarkan tekanan-tekanan saya atas perlakuan majikan gini gitu. Jadi biar teman-teman tuh tahu. Dan yang mengeluh itu, cerita mengeluh itu bukan saya aja teman-teman, karena saya kan kebetulan saya kan punya channel YouTube gitu ya. Nggak semua orang TKW Arab punya channel YouTube gitu. Nah teman-teman, TKW Arab itu lebih banyak punya TikTok daripada YouTube. YouTube itu bisa dihitung beberapa lah TKW Arab, tapi TikTok itu semua TKW punya TikTok. Nah itu sering banyak sekali yang lewat ke beranda TikTok saya juga selain punya YouTube punya TikTok, cuman saya nggak terlalu aktif di TikTok ya gitu. Dan juga hiburan doang gitu kalau TikTok ya. Kadang saya di TikTok nggak berhijab kayak gitu teman-teman itu. Nah ternyata teman-teman saya para TKW yang ada di Timur Tengah, yang di Dubai, dimanapun, mereka itu teman-teman mengeluhnya itu lebih dari saya. Iya beneran, kadang yang lewat ke beranda saya tuh kadang ada yang difitnah sama majikannya, kadang sampai ini teman-teman sampai nangis, bener-bener nangis itu atas perlakuan majikannya ke dia. Kalau saya kan nggak pernah nangis ya, cuman saya kan walaupun sesakit apapun tekanan dari majikan, saya itu tidak pernah nangis gitu, saya bertahan gitu. Tapi saya sesekali saya nangis ketika menceritakan tekanan saya itu kepada suami gitu teman-teman. Kalau ke teman-teman YouTube atau ke di TikTok itu saya tidak pernah mengeluarkan nangis gitu, nggak pernah gitu. Saya hanya nangis ke suami aja gitu teman-teman ya. Jadi biar tahu tekanan saya dari majikan itu seperti apa gitu.
Kalau ke teman-teman YouTube saya seperti ini teman-teman, apa namanya, nyerocos cerita terus sambil ada ketawa kayak gitu, padahal hati saya itu ngebatin teman-teman ya, ngebatin besar gitu. Di sini itu tekanan dari majikan saya tuh sangat banyak gitu teman-teman, dan para TKW itu banyak sekali keluh kesahnya itu, mengeluhnya tuh lebih-lebih dari saya gitu. Udah cerita majikannya pelit sampai nangis, terus kadang bermasalah sama sesama TKW, apalagi sama Filipin. Seperti aku bilang teman-temannya, di mana-mana orang Saudi kayaknya lebih pro ke Filipin. Indonesia itu kayaknya direndahkan banget. Seperti ya, Indonesia itu direndahkan banget. Aku kira cuma saya aja ya di rumah majikan ini Indonesia sangat direndahkan gitu. Ternyata TKW lain juga teman-teman direndahkan sebegitunya gitu, apa dibandingkan Filipin gitu. Contohnya gini ya teman-teman, contohnya kita kan bangun pagi 5:30. Nah, sebelum aku turun ke bawah ya, aku itu kan lihat HP, apa cek-cek HP, siapa yang nelpon, siapa yang inbox, lihat TikTok, lihat Facebook kayak gitu. Nah, setelah itu kan HP disimpan, dicas. Nah, aku turunlah ke bawah gitu. Nah, di situ saya tuh tidak pernah megang HP lagi selesai, sampai kerja saya selesai jam 12 siang. Nah, jam 12 siang saya barulah ke atas, karena yang pertama saya harus sholat duhur. Nah, yang kedua saya lihat HP lagi gitu sambil mau rebahan sedikit kayak gitu. Nah, nanti kadang majikan manggil gitu, kalau nggak manggil juga saya 12:30 itu harus turun lagi gitu, kerja lagi sampai jam 5 sore di dapur sama madam, udah makan sampai bersih-bersih dapur, terakhir tuh jam 5 atau 5:30 maghrib. Nah, maghrib itu saya barulah naik lagi ke atas, barulah saya lihat HP lagi teman-teman, barulah saya lihat HP lagi maghrib, sambil saya entah itu saya mau lihat HP dulu, entah saya mau mandi dulu, entah saya sholat dulu. Nah, setelah itu ada waktu agak lama, nanti saya turun lagi jam 8 malam, saya turun lagi ke bawah ini menggosok pakaian. Nah, itu kerja saya terakhir gitu. Dan sekitar jam 9:30 kayak gitu, gosokan nggak harus selesai gitu, udah teman-teman saya tidur. Saya nggak pernah bawa ke dapur, bawa HP sambil kerja, dan apalagi pakai musik headset itu saya nggak pernah teman-teman. Kadang-kadang saya ngambil video buat YouTube, itu aja udah. Itu juga saya kadang dipotong-potong, nggak semuanya diambil buat video gitu teman-teman. Nah, tapi beda lagi sama orang Filipin itu sambil kerja hampir 24 jam tuh HP teman-teman, HP tuh dibawa di saku di sini, terus pakai headset ke telinga gini gitu. Belum ada HP di dalam BH-nya satu, belum HP-nya di saku di sini satu, headsetnya ada yang di sini, terus ada yang disengklekin ke sini sambil kerja itu teman-teman. Tapi semua majikan gitu tidak ngomel, tidak negur, tidak apa, karena itu udah kebiasaannya Filipin. Tapi kalau ke orang Indonesia teman-teman, itu udah masalah besar itu majikan. Itu teman-teman yang membuat para TKW itu perbedaan Indonesia sama Filipina itu beda jauh banget perlakuannya. Indonesia itu semakin kayak keset di Arab Saudi itu. Beda dengan Filipina. Filipina itu semuanya dibebaskan. Indonesia itu tidak dibebaskan. Iya, harus berhijab. Kalau Filipin kan nggak harus berhijab, walaupun dia muslim, dikasih kerudungan ciput kecil gitu aja udah. Jarang berhijab, walaupun muslim kadang nggak berhijab, nggak boleh berhijab. Tapi Indonesia sejelek apapun TKW Indonesia itu harus tutup itu kepala. Nggak tahu gimana itu pemikirannya orang Saudi kayak gitu. Dan juga curiganya besar sama TKW Indo itu, curiganya besar di rumah itu.
entah itu ketakutan anak majikannya, takutan sama pembantu, entah itu si babahnya takut sama pembantu deket. Jadi TKW Arab itu teman-teman bebannya banyak teman-teman ya. Selain beban keluarga dari Indo, ada beban juga dari majikan itu teman-teman di dalam pekerjaan itu dicurigai takut sama anak majikannya, dicurigai takut sama si baba gitu, dicurigai takut curi-curi apa gitu, dicurigai takut makanannya hilang habis. Jadi teman-teman selain TKW yang gak dibayar, selain TKW yang mau diperkosa, selain TKW yang disiksa gitu kan. Nah, di dalam pekerjaan TKW semuanya itu teman-teman penuh tekanan teman-teman. Gitu, penuh tekanan dari majikan, dari anak majikan, semuanya gitu. Dan anehnya teman-teman ya, kalau perbedaan majikan saya ini sama orang Saudi lain, kebiasaannya yang saya tahu gitu dari pengalaman orang lain gitu yang cerita ke aku, semakin lama TKW kerja di majikan tuh semakin berubah, semakin baik, semakin mengerti ke pembantu kayak gitu kan ya, semakin senang karena dia kalau selama kita kerja 2 tahun kita pulang. Nah, si majikan tuh kan pembantu ngambil lagi kan beli pakai uang berapa puluh ribu gitu. Nah, kalau caranya kita bertahan, kita nambah kontrak lagi, selesai 2 tahun nambah lagi 2 tahun. Itu majikan biasanya seneng karena dia merasa punya pembantunya itu bermanfaat dan dia tidak mengeluarkan uang untuk ngambil lagi pembantu gitu kan. Cuman nambah gaji doang lah, mungkin beberapa itu mungkin sudah wajar gitu kan. Nah, tapi beda lagi dengan majikan saya teman-teman. Majikan saya ini memang sebelum saya di sini, majikan saya itu punya pembantunya 2 tahun sekali ganti. Udah 2 tahun pulang ganti, 2 tahun pulang ganti gitu. Nah, cuman saya ini aja yang udah 2 tahun saya pulang kembali lagi gitu. Nah, cerita saya ini saya kan udah mau jalan 2 tahun ya. Nah, ceritanya saya mau nambah 1 tahun ceritanya gitu. Dari sekarang gitu ceritanya, mungkin saya mau nambah 1 tahun. Tapi pandangan saya ke majikan beda teman-teman. Majikan saya kayak sudah bosan melihat pekerjaan saya. Yang namanya bosan gimana lah, kalau kita makan ayam terus, daging terus, kita kan bosan. Jadi ingin sesuatu hal yang baru. Nah, itu majikan saya. Majikan saya udah bosan sama saya gitu. Bukannya saya kerja tidak bagus atau apa, dia udah bosan, dia ingin pembantu baru gitu teman-teman. Karena majikan saya itu beda perlakuannya teman-teman. Kalau sama pembantu lain, majikan saya tuh keras, teriak, nekannya tuh lebih dari saya sekarang gitu. Jadi semau otaknya dia gitu teman-teman. Nah, kalau sama saya dia agak stop, agak mundur dikit, agak bertahan dikit karena saya bekas pembantu ibunya dia gitu. Jadi dia punya jasa lah ke saya itu, bahwa saya tuh bekas pembantu ibunya gitu, yang ngurus ibunya. Jadi dia apapun ditahan gitu, tidak bisa terlalu itu sama saya gitu. Jadi semakin lama saya di sini, majikan saya semakin tidak suka, tidak mau teman-teman. Semakin lama saya di sini semakin tidak baik gitu, semakin tidak baik aja teman-teman. Dan juga majikan saya ada beberapa orang, adiknya dia sama saudaranya dia yang lain itu teman-teman suka ngompor-ngomporin, suka ngehasut gitu ya, cek Sunda nama. Jadi suka ngehasut sama pembantu itu nggak boleh baik. Jadi pembantu itu harus dipukul terus setiap hari gitu ceritanya. Jadi nggak boleh baik sama pembantu, itu dihasut terus sama adiknya madam, sama saudaranya madam, semuanya itu. Padahal mereka juga punya pembantu Filipina, harusnya mereka itu fokus ke pembantunya dia sendiri. Kenapa mereka fokus kepada saya, pembantu adiknya madam, pembantu saudaranya madam gitu teman-teman. Mereka pembantunya pada Filipina,
tapi mereka itu ikut campur ke keluarga majikan saya, karena ya tujuannya itu tidak suka Indonesia, teman-teman. Nggak tahu itu, nggak tahu, sangat sampah Indonesia itu sangat diperlakukan sampah, teman-teman. Jadi teman-teman mohon maaf. Jadi yang ngeluh itu bukan saya aja, banyak TKW lain yang ngeluh di TikTok, nangis-nangis tuh banyak. Saya juga langsung, oh ternyata yang ngeluh itu bukan saya aja, oh ternyata yang majikan begini teh bukan saya aja, gitu teman-teman. Jadi benar-benar gitu. Juga majikan saya tuh sering menjebak pembantu, teman-teman. Pembantu dari pekerjaan tuh dijebak, udah dibersihkan misalnya, udah apa, kemungkinan kita nggak lihat atau di lain waktu apalah gitu, yang sudah dibersihkan itu sama majikan saya ditaburi tepung, entah itu bawah kursi, entah itu atas meja, ditaburin tepung gitu, jadi kayak kotor. Nah nanti dia ngecek, katanya kamu bersihin ini, ya udah tadi pagi. Kamu bersihin ini, ya udah tadi pagi. Terus sama dia diginiin mejanya atau bawah kursinya diginiin, nadafti, katanya kamu ini bersihin, udah dibersihin, wallah, ini apa, katanya ini apa. Itu sering, teman-teman, banyak sekali pembantu dijebak kayak gitu. Kayak kursi-kursi, sofa itu udah dibersihkan, udah disedot, disapu, dipakum. Nah dasar majikan jahat, dia ngambil biji-bijian ditaburin di bawahnya. Kalau enggak gitu tisu diselip-selip. Nanti dia manggil, kamu bersihkan itu, udah dibersihkan itu kursi, udah disapu, ya udah. Pas diangkat sama madam itu ada tisu, ada biji-bijian kayak kacang-kacang Arab gitu. Nah saya kan jadi bingung, kita itu siapa? Jadi itu ditaruh sama madam sendiri. Banyak teman-teman kayak gitu. Jadi selain itu gaji nggak seberapa ya teman-teman, apalagi para TKW yang baru datang, gaji nggak seberapa, tekanan dari majikan lebih dari itu. Jadi gitu teman-teman, antara bertahan atau kabur dari majikan, antara bertahan atau pulang, kayak gitu teman-teman. Saya kalau ngomongin soal itu suka sakit hati, saya suka kayak gitu, ingin gimana gitu, tapi saya butuh gitu teman-teman. Seandainya saya butuh gitu teman-teman. Kalau nggak di Saudi di mana lagi gitu. Indonesia ya, negara Indonesia kan, orang Saudi bilang negara Indonesia itu negara miskin, teman-teman. Sepintar apapun wanita, secerdas apapun, sebagus apapun, secantik apapun, tetap orang Indonesia itu menjadi TKW mengemis-ngemis gitu. Jadi pemikiran untuk tingginya itu nggak ada. Jadi itu disebutnya itu orang Indonesia itu miskin, pada masakin katanya. Indonesia itu masakin karena gitu. Jadi teman-teman, siapapun presiden Indonesia udah ganti-ganti, udah perjanjiannya mau memperbaiki Indonesia, mau gini, tapi sampai sekarang tetap aja lebih banyak yang masuk jadi TKW ke Arab Saudi. Nggak ada perubahannya sama sekali Indonesia. Apalagi sekarang, kemarin Bapak Jokowi, sekarang Bapak Prabowo belum nampak batang hidungnya apa terhadap Indonesia, perubahannya kayak apa juga belum nampak. Jadi benar-benar gitu teman-teman, nggak apa ya namanya, siapapun presidennya tetap aja seperti itu, nggak ada perubahannya ke orang Indonesia, tetap aja jadi pembantu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Maaf cerita saya belepotan ya. Mohon maaf bila ada salah kata kepada teman-teman semuanya gitu ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum, bye bye.